Baiklah, pada pertemuan kelima ini kita akan membahas tentang tendensial sentral atau ukuran gejala pusat, atau yang juga biasanya dikenal itu dengan ukuran pemusatan data dan ukuran letak data. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita membaca surah asal terlebih dahulu. Ya ayyuhallazina amanu hal adulukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fisabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahu azim. Nah, inilah dia peta konsep dari ukuran data pada statistika, di mana ukuran data pada statistika itu terbagi atas tiga, yaitu ada ukuran pemusatan data atau biasanya dikenal dengan tendensi sentral, ataupun juga biasanya kita kenal dengan ukuran gejala pusat. Yang kedua ada ukuran letak data, dan yang ketiga itu ada ukuran penyebaran data. Pada pertemuan kelima ini kita akan mempelajari tentang ukuran pemusatan data atau detensi sentral dan ukuran letak data, di mana ukuran pemusatan data itu terbagi atas tiga. Yang pertama itu ada mean, median, dan modus. Sedangkan untuk ukuran letak data itu terbagi tiga juga, ada kuartil, desir, dan persentil. Nah, untuk ukuran penyebaran data ini belum kita pelajari, karena ini ukuran penyebaran data itu atau dispersi itu akan kita pelajarin pada pertemuan ke-6. Oke, kita masuk pada ukuran pemusatan data, di mana ukuran pemusatan data itu yang pertama kita mencari mean. Nah, di mana mean itu adalah rata-rata hitung. Rata-rata hitung itu biasanya disimbolkan dengan X bar atau mu. Dan dalam bahasa Inggris rata-rata hitung itu biasanya dikenal dengan arithmetic mean. Oke. Untuk mencari mean dari sekumpulan data tunggal, kita bisa menggunakan rumus, yaitu mean sama dengan sigma X per N, di mana X di sini ini adalah jumlah dari nilai X atau jumlah dari semua data, di mana misalnya datanya itu ada X1, X2, X3, X4. Berarti kita jumlahkanlah dari X1 sampai X4 itu tadi per banyaknya angka atau nilai X, berarti per banyaknya nilai X itu tadi atau banyaknya data itu tadi. Misalnya kalau misalnya datanya itu sampai 5 berarti per 5 lah dia. Misalnya kalau datanya itu sampai 10 berarti per 10 lah dia. Seperti itulah. Nah, oke. Kita langsung aja ke contohnya. Dimana di sini untuk data tunggal dalam mencari rata-rata itu dikatakan di sini misalnya nilai X terdiri dari berat badan 4 orang siswa, yaitu si A itu beratnya 30 kg, si B itu beratnya 28, si C itu beratnya 34, dan si D berat badannya itu ada 24. Hitunglah rata-rata berat badan siswa itu. Kita jawablah. Untuk mencari mean atau rata-rata berat badan 4 orang siswa itu, digunakanlah rumus itu yang ini tadi. M sama dengan sigma X per N, dimana si X-nya itu tadi kan adalah jumlah dari data dari X1 sampai X4. Kenapa X1 sampai X4? Karena kan terdiri dari 4 orang siswa, atau banyaknya data itu atau banyaknya si X itu kan ada 4. Ada si A, B, C, D. Berarti kan X1 sampai X4, karena dimana si X1-nya itu atau si A-nya itu ada 30. Sedangkan si B-nya itu beratnya itu 28. Dan si X3 ini atau si C itu adalah beratnya itu 34. Dan si X4 itu atau si D itu berat badannya adalah 24. Karena kita jumlahkanlah seluruhnya ini. Sesudah kita jumlahnya tadi ini, banyaknya datanya ini sebanyak ABCD. ABCD itu berarti kan ada 4 kan, per 4 sama dengan 29. Maka kita dapatkanlah rata-rata berat badan siswa itu adalah 29 kg. Nah, lanjut kita kepada rata-rata hitung data kelompok.
Di mana rata-rata hitung pada data kelompok itu bisa kita gunakan itu dengan 3 rumus. Yang pertama itu ada rumus sigma, yang kedua itu ada rumus coding, dan yang ketiga itu ada rumus rata-rata duga. Di sini ibu hanya mencontohkan sama kalian itu dengan rumus sigma saja. Kenapa ibu menggunakan dengan rumus sigma saja? Karena ibu rasa itu lebih mudah dipahami dan lebih mudah diserap. Ya, semoga kalian juga lebih mudah mengerti. Dimana rumus sigma ini adalah X bar sama dengan sigma Fi dikali Xi per sigma Fi. Sedangkan sigma Fi kali Xi itu adalah jumlah hasil perkalian setiap data dari titik tengah dan frekuensinya. Sedangkan Fi itu adalah frekuensi data ke I. Sigma Fi itu sama dengan N, sama dengan banyaknya data. Sedangkan si Xi ini sama dengan titik tengah, di mana titik tengah itu pada distribusi frekuensi itu kan kita cari kan kemarin dengan rumus batas atas ditambah batas bawah dikalikan setengah, atau batas atas ditambah batas bawah per 2. Ya kan? Nah, sini beda. Nah, untuk data kelompok tadi kan N-nya itu kan banyaknya data, tapi di sini itu banyaknya data itu adalah frekuensinya. Oke, kita lanjut pada contoh soal nomor 2 pada data kelompok, di mana inilah dia soalnya. Nah, tabel pendapatan 50 pedagang kaki 5 pada tanggal 1 Januari 2009. Ya kan? Dimana di sini kan tadi rumusnya itu adalah X bar sama dengan sigma Fi dikali Xy per sigma Fi. Nah, ini kan tadi kan Fi-nya kita dapatkan. Fi-nya nih kan kita jumlahkan si Fi-nya dulu. 6 ditambah 20 ditambah 10 ditambah 9 ditambah 5 itu sama dengan 50 jumlahnya kan. Untuk mencari si Xi-nya ini, nak, kita harus tahu dulu batas atas sama batas bawahnya. Karena kemarin dari distribusi frekuensi, batas bawah itu kan sebelah kiri, inilah dia batas bawahnya. Sedangkan batas atas itu kan sebelah kanan, berarti inilah dia batas atasnya. Karena rumus si Xi ini tadi adalah batas atas ditambah batas bawah dibagi 2 atau dikali setengah. Berarti kan kita cari dulu untuk X1-nya, X1 ini. Xi-nya itu kan berarti kan 5 ditambah 1 dibagi 2. 5 tambah 1, 5 batas atasnya kan, ditambah 1 batas bawahnya kan untuk si data pertama kan, berarti kan 5 tambah 1 kan 6, 6 dibagi 2 kan 3. Nah, untuk data kedua, untuk data yang ini, itu kan batas atasnya kan dalam mencari si Xi itu kan 10 batas atasnya. Batas bawahnya kan 6, berarti kan 10 tambah 6 dibagi 2 sama dengan 8. Begitu juga dengan X3, 15 ditambah 11 dibagi 2 sama dengan 26 dibagi 2 jadinya 13. Begitu juga dengan X4, 6 20 batas atasnya ditambah 16 dibagi 2 sama dengan 18. Begitu juga dengan yang X5, di sini ada batas atasnya 25 dan batas bawahnya itu 21, berarti kan 25 ditambah 21 sama dengan 46 dibagi 2 sama dengan 32. Berarti kita dapat kelas jumlah Xi-nya ini semuanya itu ada 3 untuk data pertama, ada 8 untuk data kedua kan, Xi-nya kan, dan ada untuk X3-nya ada 13, untuk X4-nya ada 18, dan untuk X5-nya kita dapatkan 23, ya kan? Lalu kita kalikan, nah, Fi dikali Xi. Fi dikali Xi ada 6 kali 3 sama dengan 18. 20 dikali 8 sama dengan 160. Sedangkan 10 dikali 13 sama dengan 130. 9 dikali 18 162. 5 dikali 3 sama dengan 25. Kita dapatkanlah 115. Nah, karena di sini kita disuruh cari jumlahnya, jumlah dari Fi dikali Xi. Nah, jumlah Xi-nya ini kan sudah ibu katakan. Untuk mencari Xi ini kita harus mencari dulu titik tengahnya. Karena kenapa? Xi itu
sama dengan titik tengah. Dimana cara mencari titik tengah itu kan batas atas ditambah batas bawah. Kalian kan sudah mempelajari di distribusi frekuensi kan nak. Makanya kalau misalnya kalian belum mengerti, inilah ada cara nyarinya. XI, berarti kan XI itu kan data ke I. Berarti kan kita cari dulu data pertama ya kan. Nah, atau X1-nya. Ini kan X1-nya kan, dimana X1-nya itu untuk mencari nilai tengah tadi itu kan batas atas ditambah batas bawah per 2. Nah, inilah dia batas atasnya berapa, nak? Batas atasnya kan 5. 5 ditambah 1 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, untuk XI pada data kedua, I-nya itu data kedua berarti kan 10 ditambah 6. Nah, batas atasnya itu kan 10, batas bawahnya kan 6 dibagi 2. Nah, untuk mencari XI pada data ketiga berarti kan X3 kan? X3. Nah, batas atasnya itu tadi kan rumus XI kan ini. Nah, ini rumus XI-nya kan batas atas ditambah batas bawah. Nah, batas atasnya tadi kan 15 ditambah 11 dibagi 2. Untuk mencari XI data keempat berarti kan X4. X4 kan? Untuk X4 ini tadi kan batas atasnya itu kan adalah 20. Ditambah batas bawahnya itu kan adalah 16 kan? Batas atasnya ini 11, ini 20 batas atasnya, ini 16. Oke, sudah, hasilnya juga sama kan? Oke, kita mencari X3, 15 ditambah 11 kan batas atas ditambah batas bawah kan? 15 ditambah 11, 26, 20 ditambah 16, 36, 25 ditambah 21, 23. Berarti kan kita dapatkan lah sini semua XI-nya kan, kita tulis di sini XI-nya nih udah kita dapatkan. Data pertamanya 3. Data keduanya 8, data ketiga 13, data keempatnya 18, data kelimanya 23 ya kan? Tinggal kita kalikan aja. FI dikali XI, 6 dikali 3, 18, 20 dikali 8, 160. Untuk X3-nya 10 dikali 13, 130. Untuk X4-nya 9 kali 18, 162. Untuk 5-nya, data kelimanya 5 dikali 23, 115. Langsung kita jumlahkan. Karena kenapa? Diminta jumlahnya, nak. Jumlah atau sigma dari FI dikali XI. Berarti kita jumlahkan kan sigmanya ini kan? Kita jumlahkan kan? Sama dengan 585. Maka sigma FI dikali XI, sigma ini tadi atau jumlah ini tadi kan 585. Berarti sigma FI dikali XI adalah 585. Kita tulislah di sini 585 per sigma FI, jumlah dari si FI-nya ini tadi. Kita tambahkan 6 ditambah 20 tambah 10 tambah 9 tambah 5 tambah 5 tambah 5 sama dengan 50 sigmanya kan. Nah, ini jumlahnya, nak. Ya kan 50. Berarti kita letakkan 50 per 50. Berarti kita dapatkanlah rata-ratanya itu adalah 11,7. Berarti penghasilan rata-rata pedagang adalah 11,7 dikali 10.000. Kenapa 10.000? Karena kan tadi kan kita minta kan, dia minta kan dalam puluhan ribu rupiah. Berarti kan kita kalikan 10.000 kan kalau dia 1 rupiah kan. Ya kan 1 rupiah kan berarti kan kita kali, karena dalam puluhan ribu kan berarti kan kita kali 10.000 kan, nak. Udah, jadi 11,7 dikali 10.000 sama dengan 117. Berarti jawabannya ini C. Oke. Sampai di sini kalian pasti paham. Ibu lanjutkan ke median. Median adalah merupakan skor yang membagi distribusi frekuensi menjadi 2 sama besar. Oke. Sedangkan median itu menurut si Mangkuatmojo menjelaskan bahwasannya median itu merupakan nilai yang membagi serangkaian nilai variabel data sedemikian rupa sehingga setengah dari rangkaian itu mempunyai nilai yang lebih kecil dari atau sama dengan nilai median. Median, di mana median itu adalah nilai tengah dari data yang ada setelah data diurutkan. Nah, di sini kan cara mencari median pada data tunggal itu kan ada median sama dengan data ke setengah kali n tambah 1, di mana n adalah banyaknya data. Inilah kita langsung masuk ke contohnya.
N tadi kan ada banyak data. Banyak data di sini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, datanya itu kan ada 8 karena datanya itu kan ada 8. Berarti kan N-nya itu sama dengan 8 kan, ditambah 1. 8 ditambah 1, 9. 9 dibagi 2, 4,5. Dari 8 data ini, didapatkanlah bahwasanya median itu berada di data ke 4,5. Kita hitunglah. 1, 2, 3, 4. Ya kan? Nah, ini masih 4, data keempat. Dia ada lagi 0,5-nya atau lagi ada setengahnya karena dia 4,5 ya kan. Berarti antara 4 sama 5 karena kan 4 setengah. Nah, berarti kan di sini dia di tengah-tengah ini kan. Ya kan? Karena mediannya berada pada data 4,5 atau berada di tengah-tengah, maka nilainya itu adalah 20. Kenapa nilainya 20? Ini kan sama, nak. 20 pun kita ambil pun ini mediannya. 20 ditambah 20 kan 40 kan, nak. 40 dibagi 2 kan, karena datanya itu ada 2 kan sama dengan 20 juga kan, nak. Maka didapatkanlah mediannya itu adalah 20. Karena kenapa dia berada di tengah-tengah ini. 4,5 ini antara data ke 4 sama 5. Ternyata kita ambil lah ini ya kan. Kita ambil ini pun 20 ditambah 20 kan 40. 40 ditambah dibagi 2 karena datanya yang kita ambil ada 2 kan 20 juga. Berarti mediannya adalah 20. Sudah kan? Nah, kita masuk ke median untuk data kelompok. Di mana rumus median untuk data kelompok itu adalah MD sama dengan LME ditambah setengah dikali N kurang sigma F per FM dikali I. Nah, di sini di mana median MD itu adalah median data kelompok, LME itu adalah batas bawah kelas median, N itu adalah jumlah frekuensi. Ingat ya nak, di sini N-nya itu bukan lagi banyaknya data, tapi untuk data kelompok N itu adalah jumlah frekuensi. Sigma F itu adalah frekuensi kumulatif kelas sebelum kelas median. FM itu adalah frekuensi kelas median, sedangkan I adalah interval kelas median. Di mana interval kelas itu kan kita cari itu kan kemarin tepi atas kelas dikurang tepi bawah kelas, ya kan, pada distribusi frekuensi. Nah, untuk mencari interval kelas median kan tepi atas kelas dikurang tepi bawah kelas kan. Oke, kita lanjut dalam mencari median pada data kelompok. Dimana untuk kita mencari median pada data kelompok itu, nah, kita cari dulu letak mediannya. Kenapa ibu bilang kita cari dulu letak mediannya? Karena kalau tadi data tunggal, letak median itu kan kita gunakan itu kan setengah dikali N tambah 1 kan, dimana N itu adalah banyaknya data kan. Sedangkan pada data kelompok, untuk mencari letak mediannya itu menggunakan setengah dikali 50 atau setengah dikali N, dimana N ini bukan lagi banyaknya data, tapi N itu adalah banyaknya frekuensi atau jumlah dari frekuensi. Nah, setengah dikali 50 itu sama dengan 25 karena nah 25 ini dimana sih letak mediannya? Kita lihat dari frekuensinya. Kenapa kita lihat dari frekuensinya? Karena kan N-nya ini kan bukan lagi banyak data, tapi N ini kan adalah frekuensi, maka kita lihatlah dari frekuensinya. Cara melihatnya gini, kan kita tadi kan dapatkan 25, 4 kita tambah 7, itu kan masih 11 kan, belum 25 kan. Lanjut, 4 ditambah 7 kan masih 11. 11 ditambah 8, itu masih 19 kan, belum 25. Nah, 19 ditambah 12, itu kan 31. Oh, lebih. Nah, berarti kemungkinan bisa juga si 25 ini masuk ke 31 ini kan. Ya kan? Nah, bisa jadi. Nah, berarti letak mediannya itu berada di kelas ke-4. Karena kenapa? Pas kita jumlahkan dia 31. Berarti masuklah dia kan si 25-nya ini di 31 ini karena inilah dia letak mediannya di antara 50 sampai 59. Ya kan? Berarti letak median itu berada di 50 sampai 59
pada frekuensi 12 dan frekuensi si kumulatifnya kurang darinya itu adalah 31. Ya kan? Nah, dimana kita cari lagi tuh yang kedua itu adalah LME-nya. Dimana LME itu kan tadi kita ketahui bahwasannya LME itu kan adalah bukan batas bawah ya. Nah, LME itu adalah tepi bawah ya. Oke, di sini Bu ganti LME itu adalah tepi bawah. Tepi bawah. Oke. Oke, dimana LME itu adalah tepi bawah kelas median, dimana dari yang kalian pelajari pada pertemuan keempat tentang distribusi frekuensi, batas bawah, tepi bawah itu kan kita kurangkan 0,5 kan, maka kan di sini kan tepi bawahnya ini kan 50 dikurang 0,5 berarti kan 49,5 karena dan sigma F ini adalah frekuensi kumulatif kelas sebelum kelas median. Nah, frekuensi kumulatif yang kurang dari ini sebelum kelas median adalah 19. Saya ulangi lagi, sigma F ini adalah frekuensi kumulatif kelas median, frekuensi kumulatif kelas sebelum kelas median. Ya kan? Frekuensi kumulatif kurang dari sebelum kelas median. Nah, jadi kan kelas mediannya ini. Berarti mana frekuensi kumulatifnya sebelum dari kelas median? Berarti di atasnya ada 19. Berarti sigma F-nya sama dengan 19. Nah, di sini ada FM. FM itu apa tadi, Nak? FM itu adalah frekuensi kelas mediannya. Nah, frekuensi kelas mediannya. Tadi kan sini kan letak mediannya. Berarti kan frekuensinya kan ini. Frekuensi kelas mediannya ada 12. Ya kan? Nah, dan I itu adalah interval kelas median, dimana mencari interval kelas itu adalah tepi atas kelas dikurang tepi bawah kelas. Tepi atasnya tadi kan 20, tepi atasnya kan 20 sampai 29, berarti kan tepi bawahnya itu kan 20 dikurang 0,5, berarti 19, ya kan, 19,5 dikurang, nah batas atasnya kan kita tambahkan 29 ditambah 0,5 kan, ya kan, 19,5 kita kurangkanlah dengan 29,5, kita dapatkan kan 10, ya kan, karena untuk mencari interval kelas itu dengan menggunakan tepi atas kelas dikurang tepi bawah kelas. Untuk mencari tepi kelas itu kan kita, kalau misalnya tepi atasnya kita tambahkan 0,5, kalau misalnya tepi bawahnya kan kita kurangkan 0,5, ya sudah, berarti kan tepi atasnya ini kan 29,5 karena kita tambahkan 0,5, dan tepi bawahnya itu kan kita kurangkan 0,5 berarti kan 19,5. Nah, ya sudah, kita letakkanlah di sini dia intervalnya itu kita dapatkan 50 sampai 59. Berarti kan tepi bawahnya kita kurangkanlah 50 nih sama 0,5, kita dapatkan 49,5. Sedangkan tepi atasnya kan kita dapatkan 59,5. 59,5 dikurangkan 49,5. Kita kurangkan coba ya. 59,5 dikurang 49,5, kita dapatkanlah dia 10, ya kan, maka interval kelasnya itu adalah 10. Nah, kita masukkan langsung ke rumusnya. Dan kita dapatkan LME-nya kan di sini kan 49,5. Kita dapatkan tadi kan si letaknya ini kan tadi kan setengah dikali 50, ya kan? Setengah dikali 50.
dikurang sigma F-nya kan tadi kita dapatkan 19, sigma F-nya sama dengan 19 per 12. 12 tadi kan kita dapatkan kan dari sini, FM-nya sama dengan 12 dikali intervalnya itu kan sama dengan kita dapatkan 10. Ya kan, dikali 10. Nah, kita dapatkanlah mediannya itu 54,5. Muncul untuk modus pada data tunggal dulu ya, kita ulangi lagi ya. Untuk modus pada data tunggal, modus itu adalah nilai data yang sering muncul atau nilai data yang paling banyak frekuensinya. Ya. Modus pada data tunggal itu kita cari aja langsung di mana sih modusnya itu yang paling sering muncul datanya. Dari A sama B ini data itu kan ada pada A ini 7, 5, 8, 6, 9, 7, 10. Ini kan datanya nggak berurutan. Kita urutkan dulu untuk menjawabnya. Kita urutkan data si A ini dari yang terkecil sampai yang terbesar. 5, 6, 7-nya ada 2 kali. 8, ya kan? 9 sama 10. Nah, di sini mana yang sering muncul di antara data ini kan 7 kan, berarti modusnya adalah 7. Yang ke B. B itu kan ada nilainya itu 7, 8, 6, 9, 7, 10, 6 dan 5. Nah, mana di sini yang sering muncul setelah kita urutkan 6-nya dan 7-nya ya kan? Ternyata yang sering muncul, maka modusnya itu adalah 6 dan 7. Nah, pada modus data kelompok, kita gunakanlah rumus MO sama dengan LMO ditambah DI per D1 per D1 ditambah D2 dikali I, di mana MO itu adalah modus, LMO itu adalah tepi bawah kelas modus, D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya, D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya, dan I adalah interval kelas. Langsung saja kita ke contohnya. Nah, inilah ada contohnya. Tentukan modus pada data tabel berikut ini. Ya kan? Nah, karena modus adalah nilai data yang sering muncul atau nilai yang paling besar frekuensinya atau paling banyak frekuensinya, maka didapatlah frekuensi yang paling besar itu dari di samping ini. Frekuensinya mana yang paling besar? 12 kan? Nah, 12 ini kan frekuensinya ini kan terletak pada data atau interval kelas atau pada kelas keempat karena 1, 2, 3, 4. Nah, kenapa modusnya di sini? Karena kan yang paling besar atau paling banyak frekuensinya ini kan 12. Nah, sedangkan modus itu adalah nilai data yang paling sering muncul, yang paling banyak frekuensinya, maka didapatlah frekuensi yang paling besar atau yang paling banyak itu kan 12. Maka data itu terletak pada kelas keempat, yaitu 50 sampai 59. Nah, inilah dia 50 sampai 59. Nah, LMO itu adalah nilai tepi bawah nilai tepi batas bawah kelas modus dikurang 0,5. Nah, ini kan tadi kita dapat modusnya kan ini. Ya kan? Kenapa modusnya 50 sampai 59? Karena kan frekuensinya paling banyak kan di 50 sampai 59. Sebanyak berapa dia nak? Sebanyak 12. Ya kan, di antara yang lain itu kan data-data yang lain kan. Oke. Maka kita dapatkanlah modusnya itu 50 sampai 59. Mana tepi bawahnya? Tepi bawahnya adalah yang ini kan? Karena kan batas bawahnya ini kan. Nah, batas tepi bawahnya kan ini. Untuk mencari tepi bawah itu apabila kita mencari tepi bawah kan batas bawah dikurang 0,5. Batas bawah dikurang 0,5. Batas bawahnya ini 50 dikurang 0,5. 50 dikurang 0,5 adalah 49,5. Ya kan, kita dapatkan LMO-nya 49,5. Dia satunya, karena tadi ini dia adalah si nilai modus atau LMO-nya berada di sini, atau letak modusnya tadi berada di sini karena frekuensinya paling banyak, maka kan LMO itu kan adalah tepi bawah kelas modus kan. Tepi bawah kelas modusnya kan berapa tadi? Tepi bawahnya kan 50 dikurang 0,5 kan, ini tepi bawah kan. Jadinya 49,5. D1-nya itu kan adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Ya kan? Selisih frekuensi kelas modus. Ini kan frekuensi kelas modusnya dengan frekuensi sebelumnya. Berarti 12 dikurang 8. 12 kurang 8 adalah 4. Sedangkan D2-nya itu adalah
selisih frekuensi kelas modusnya kan 12 dikurang dengan sesudahnya adalah 3, berarti sesudahnya adalah 9, berarti 12 kurang 9 sama dengan 3. Berarti kita dapatkanlah semuanya itu LMO-nya tadi 49,5, ya kan? D1-nya kita dapatkan 4, D2-nya kita dapatkan 3, I-nya atau intervalnya itu kita dapatkan 10. Ya kan? Kenapa kita dapatkan 10 intervalnya? 49,5 dikurang 59,5 dikurang 49,5 itu kan sama dengan 10. Maka interval kelasnya itu sama dengan 10. Tinggal kita masukkan aja rumusnya. LMO-nya tadi kan 49,5, itu 49,5. DI-nya kan 4 per D1 4 ditambah D2-nya kan 3 dikali intervalnya 10. Kita dapatkanlah modusnya itu adalah 55,21. Oke. Kita lanjut ke ukuran letak data. Saya rasa ukuran letak data ini kan sudah paham semua lah. Karena kan kita kan sudah pernah belajar juga pada materi yang sebelumnya kan gimana cara mencari ukuran letak data. Baiklah, kita lanjut. Untuk selanjutnya, tadi kan kita sudah mempelajari tentang pengukuran pemusatan data ataupun yang biasa dikenal dengan ukuran gejala pusat ataupun juga yang biasa dikenal dengan tendensial sentral, di mana tendensial sentral ataupun ukuran gejala pusat dan ukuran pemusatan data itu kan terbagi atas 3, yaitu ada mean, median, dan modus. Nah, di sini selanjutnya kita akan mempelajari tentang ukuran letak data, di mana ukuran letak data itu juga terbagi atas 3. Yang pertama itu ada kuartil yang membagi menjadi 4 bagian. Yang kedua itu ada desil yang membagi menjadi 10 bagian. Dan yang ketiga itu ada persentil yang membagi menjadi 100 bagian. Tetapi pada kuartil, walaupun dia membagi 4 bagian, dia hanya terdapat 3 jenis kuartil, di mana yaitu ada kuartil bawah atau yang biasanya dikenal dengan kuartil pertama atau biasanya juga dikenal dengan Q1. Yang kedua, itu ada kuartil tengah atau yang biasanya dikenal dengan Q2. Dan yang ketiga itu ada yang biasanya dikenal dengan kuartil atas atau biasanya disebut dengan Q3. Sedangkan pada desil, walaupun dia membagi 10 bagian, tetapi hanya terdapat 9 jenis desil, yaitu ada desil pertama atau D1, yang kedua itu ada desil kedua atau biasanya dikenal dengan D2, yang ketiga nanti itu ada desil ketiga yang biasa dikenal dengan D3, adapun desil keempat yang biasa dikenal dengan D4 sampai dengan desil 9 atau D9. Nah, untuk persentil itu terbagi atas 100 bagian, tetapi hanya terdapat 99 jenis persentil saja, yaitu ada persentil P1 atau biasa dikenal dengan P1, adapun persentil 2 yang biasa dikenal dengan P2, adapun persentil 3 yang biasa dikenal dengan P3, adapun persentil 4 yang biasa dikenal dengan P4, adapun juga persentil 5 yang biasa dikenal dengan P5 sampai persentil 99 atau P99. Langsung saja kita masuk ke kuartil untuk data tidak berkelompok atau biasanya dikenal dengan data tunggal, di mana rumusnya untuk kuartil data tunggal itu adalah QI sama dengan I per 4 dikalikan N tambah 1, di mana di sini I ini adalah data ke berapa dia atau letak kuartil ke berapa dia yang mau dicari gitu. Nah, I ini misalnya kita mau mencari Q1, berarti kita gantikanlah si I-nya ini sama dengan 1. Berarti kan di sini kan Q1 sama dengan 1 per 4 dikali N ditambah 1. Ya kan? Dimana QI ini adalah letak kuartil ke I. Berarti I ini adalah letak kuartil ke berapakah dia? Saya ulangi. Dimana QI ini adalah letak kuartil ke I. Dimana I ini adalah letak kuartil ke berapakah dia? Kok misalnya I-nya itu diketahui adalah kita mau mencari
Q1, berarti di sini kan I-nya itu kan kita ganti dengan 1. Berarti nanti di sini I-nya juga kita ganti dengan 1. Maka Q1 sama dengan 1/4 dikalikan N tambah 1. Kalau misalnya kita mau mencari I-nya itu sama dengan 2, ataupun kita mau mencari Q2, berarti I-nya di sini kita gantikan 2. Sama dengan 2/4 dikalikan N tambah 1. Begitu juga apabila kita mau mencari I-nya itu, atau kuartilnya itu sama dengan 3, berarti nanti I-nya di sini kita tulis Q3 sama dengan 3/4 dikalikan N ditambah 1, di mana si N ini adalah banyaknya data. Baiklah, kita langsung saja ke contohnya. Contoh untuk mencari kuartil pada data tunggal. Nah, di sini ada beberapa data tunggal. Mengapa disebut dengan data tunggal? Karena dia tidak ada interval kelasnya. Ya kan? Dimana data tunggal di sini terdiri dari 9 data. Inilah data yang sebelum diurutkan. Dan inilah data yang sesudah diurutkan. Ya kan? Dimana data yang sesudah diurutkan itu, data yang paling terkecil itu adalah 20 dan data yang paling terbesar itu adalah 90. Nah, di sini kita mau mencari Q1. Di mana sih letak Q1 atau kuartil ke-1? Tadi kan sudah saya katakan bahwasannya I itu adalah letak kuartil ke berapa, sedangkan Q1 itu adalah letak kuartil ke I, atau I-nya itu sama dengan berapa. Nah, karena kita mau mencari I-nya itu adalah 1 atau letak kuartil ke-1, maka kita ganti di sini I-nya menjadi 1. Jadi Q1 sama dengan 1/4. Jumlah datanya kan tadi kan 9 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sama dengan 9 kan? 9 ditambah 1. Maka 10 dibagi 4 sama dengan 2,5. Artinya Q1 terletak di antara data kedua dan data ketiga. Kenapa dia letak di antara data kedua ini dan data ketiga? Karena kan 2,5, di mana ini kan data ke-1. Di sini data kedua, di sini data ketiga ya kan? Karena dia 2,5, berarti kan dia di antara 40 sama 50 kan? 2,5 dia, setengahnya di mana? Berarti kan di antara ini sama ini kan? Maka untuk mencari dia letak yang pastinya adalah nilai data kedua ini kan 40 ditambah setengah dikalikan data ketiga dikurang data kedua. Data ketiga tadi mana? 50. Nah, dikurangkan data ke-40. Data kedua, ya kan? Untuk mencari Q1-nya, tadi kan letak Q1-nya itu kan berada di antara data 2 dan data ketiga ya kan? Tadi kan belum pasti, kita carilah. Kayak mana cara mencarinya? Yaitu nilai data kedua ditambah setengah dikalikan data ketiga dikurang data kedua. Berarti kan dan nilai data kedua kan 40, maka 40 ditambah setengah dikalikan 50 ini dikurangkan 40, maka kita dapatkanlah hasilnya 45. Di mana 45 itu? Kan di tengah-tengah ini kan. Inilah berarti dia Q1-nya atau kuartil ke-1-nya. Kita lanjut. Nah, ini untuk mencari kuartil pada data kelompok. Di mana rumus untuk mencari kuartil pada data kelompok itu ada QI sama dengan B ditambah I/4 dikalikan N dikurang F kecil dikalikan dengan I, di mana I-nya itu adalah panjang kelas interval. Ya. Bukan I yang kecil tadi, ini kan I besar, di mana I besar itu adalah panjang kelas interval. Nah, QI itu adalah kuartil keberapa yang mau kita cari nanti. Sedangkan si B ini adalah tepi bawah kelas interval yang mengandung QI. Sedangkan si F kecil ini adalah frekuensi kelas interval yang mengandung QI. Si F besar ini adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas interval yang mengandung QI. Oke, kita lanjut. Inilah contoh dia untuk mencari kuartil pada data kelompok. Oke. Dimana di sini kita mencari dulu frekuensi kumulatifnya. Nah, untuk mencari frekuensi kumulatif itu dengan cara di sini kan 2 di frekuensinya ini.
Jadi nanti di sini kita tulis tetap 2. Untuk selanjutnya frekuensi kumulatif itu adalah dari sini 2 ditambahkan dengan frekuensi yang ini. Yang 2 tadi yang dapatkan frekuensi sebelumnya ini, frekuensi kumulatif ini ditambahkan dengan sini. Jadi begini dia. Nah, untuk mencari frekuensi selanjutnya, ini ditambahkan dengan ini. Oke, jadinya kan 5. Nah, untuk selanjutnya 5 ini ditambahkan dengan ini. Nah, jadi kan 16, ya kan? 5 ditambah 11 kan jadi 16. Untuk selanjutnya lagi 16 ditambah 20. 16 ditambah 20 menjadi 36. Oke. Untuk selanjutnya lagi kita dapatkan kan 36, maka kan 36 ditambah 32. 36 ditambah 32 menjadi 68, ya kan? Nah, untuk selanjutnya lagi 68 ditambahkan dengan 25. Hasilnya menjadi 93, ya kan? Untuk selanjutnya lagi 93 ini kita tambahkan sama 7 menjadi 100. Itulah untuk mencari frekuensi kumulatifnya. Yang pertama tadi kan untuk mencari frekuensi kumulatifnya itu kan di sini kan kita melihat frekuensinya dulu, ya kan? Di sini kan frekuensinya 2. Kita letakkanlah di sini 2. Nah, untuk mencari frekuensi selanjutnya pada data kedua itu 2 yang di sini kita tambahkan dengan frekuensi yang ini 3 jadi 5. Nah, setelah frekuensi kumulatif data kedua ini kita dapat sama dengan 5, selanjutnya kita tambahkan dengan 11 yang frekuensi yang di sini menjadi 16. Begitulah seterusnya sampai data ke berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7 sampai data ke 7. Sudah? Setelah kita mencari frekuensi kumulatif di mana jumlah si frekuensinya ini sendiri itu adalah 100. Untuk data kelompok kan sudah saya ingatkan bahwasannya data atau n-nya ini bukan lagi banyaknya data melainkan banyaknya jumlah frekuensi, ya kan? Nah, di sini untuk mencari kuartilnya terlebih dahulu kita carilah dulu si I per N-nya ini dikalikan dengan si I per 4-nya ini dikalikan dengan N, dimana yang mau kita cari itu kan adalah Q3 kan. Carilah nilai yang memuat kuartil ketiga atau Q3. Berarti kan kita mau mencari Q3 kan. Q3 untuk mencari B-nya ini atau yang tadi B dikenal dengan B itu adalah tepi bawah kelas interval yang mengandung Q1. Nah, B ini adalah tepi bawah kelas interval yang mengandung Q1. Untuk mencari si B ini, terlebih dahulu kita tuh mencari ini dulu, letak kuartilnya dulu dengan cara I per 4 dikalikan N, ya kan? Berarti kan I per 4 dikalikan N, dimana kita tuh mau mencari kuartil ketiga atau Q3. Maka cara mencarinya adalah karena Q3 kita gantikanlah di sini I-nya dengan 3, maka 3 per 4, ya kan? 3 per 4 dikalikan dengan 100. Kenapa dikalikan dengan 100? Karena kan N-nya di sini kan adalah 100 kan, maka kita kalikanlah dengan 100. Berarti 3 per 4 dikalikan dengan 100 sama dengan 75. Dimana letak itu 75 dia? Kita hitunglah frekuensinya ini jumlahnya mana 75. Nah, 2 ditambah 3 kan masih 5, ya kan? 2 ditambah 3 kan masih 5. Ditambah lagi dengan 11 karena belum mencukupi sampai 75 kan? Ya kan? Hasil dari ini tadi. Nah, untuk mencari B kita cari dulu letak kuartil dengan cara
I per 4 dikalikan N, ya kan? Oke, I per 4 dikalikan N. Maka kan kita dapatkan ini adalah I-nya tadi kan 3 dibagi 4 dikali dengan N-nya kan 100. Jadi kita kalikan dengan 100 sama dengan 75. Nah, kita dapatkanlah si letak kuartilnya itu adalah 75, di mana 75 itu kita tambahkan kita lihat dari frekuensinya. Kalau tadi itu kan untuk mencari titik kuartil itu di mana kan kita lihat dari datanya. Kalau untuk data kelompok itu kita lihat letak kuartilnya itu kita lihat dari jumlah dari frekuensinya ini. Nah, maka kita jumlahkanlah yang sampai 75, 2 ditambah 3, 2 ditambah 3 dari frekuensi ini. Kan sampai dengan 5. Oh, masih 5, masih belum mencukupi 75 ya kan? Nah, selanjutnya 5 ditambah 11. Dari sini kan, dari jumlah ini kan 5 ditambah 11 itu kan masih 16 kan? Nah, 16 dari sini ditambahkan 20. Oh, masih 36, belum 75. Ditambahkan lagi lah dengan 32. Masih 68. Masih belum mencukupi 75. Kita tambahkan lagi dengan 25. Kita tambahkan lagi dengan 25. Oh, hasilnya 93. Oh, berarti di antara 80 sampai 89. Karena kenapa? Dia pas di sini, dia jumlahnya itu kita jumlahkan itu 93, sudah lebih dari 75. Berarti kemungkinan nilai si kuartil ke Q3 ini ada di antara 80 sampai 89. Ya, sampai sini kan paham kan? Karena kita di sini juga mau mencari B kan, untuk mencari B, maka kita dapatkanlah sini kan letak kuartilnya ini karena ya kan? Inilah dia letak kuartilnya di antara 80 sampai 89. Karena kan tadi kan jumlah yang mendekati 75 itu atau melebihi 75 itu kan ada di sini. Ya kan, kita jumlahkan dari sini sampai sini kan hasilnya kan ada 93 kan. Walaupun memang udah lebih, nggak apa-apa. Karena dia kenapa? Karena dia lebih dari 75, kemungkinan dia masuk di sini. Ya kan, si 75 ini kan Q ketiga tadi kan, kemungkinan dia di antara nilai ke 80 sampai 89. Nah, untuk mencari B ini kita lihatlah batas bawahnya dari ini. Batas bawah dari data ini kan 80 sampai 89 itu kan berarti kita batas bawahnya kan adalah 80 kan, 80. Untuk mencari batas bawah kan kita kurangkan 0,5 kan, berarti 80 dikurang 0,5 adalah 79,5. Maka kita dapatkanlah batas bawahnya itu adalah, atau B-nya itu adalah 79,5 ya kan. Nah, F-nya itu kenapa saya dapatkan itu 68? Karena kan tadi kan F itu adalah, nah, F itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas interval yang mengandung QI. Nah, dia sebelum yang mengandung QI. Ini kan kita dapatkan QI-nya atau Q3-nya kan kita dapatkan ini deh hasilnya karena Q3-nya kan frekuensi F besar ini adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas QI atau sebelum kelas Q3 itu. Mana yang di sini itu sebelumnya? Frekuensi kumulatifnya ini karena 68 kan, nah, maka disinilah dia 68. Saya ulangi lagi, F ini adalah frekuensi kumulatif atau frekuensi yang ada di sini sebelum Q3 atau QI. Kan kita mau cari Q3, berarti kan Q3 kan kita dapat tadi kan 75, di mana 75 itu kita jumlahkan dari frekuensi ini, berarti di sini dia antara 80 sampai 89. Oh, disinilah dia berarti. Ya kan? Karena ketika jumlahkan ini sudah 93 nih frekuensinya. Berarti kan lebih dari 75. Berarti dia di antara 80 89. Inilah dia si kelas interval si QI atau si Q3 itu tadi. Ya kan? Sebelum frekuensi kumulatif dari si kelas interval ini atau dari si kuartil ketiga ini adalah 68. Maka F ini kan sama dengan tadi kan
F ini adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas interval yang mengandung QI. QI-nya itu kan kita mau mencari Q3. Q3 ini kan di sini. Nah, berarti frekuensi kumulatifnya yang sebelum QI-nya atau Q ketiganya itu kan adalah 68, maka F-nya itu adalah 68 per 25. 25 ini mana dia? 25 ini adalah frekuensi dari kelas interval yang mengandung QI. Nah, kelas interval yang mengandung QI atau Q3 itu kan adalah 25 karena ya kan? Inilah dia frekuensinya karena 25. Kita langsung kita cari 79,5. Ini kita cari-cari pakai kalkulator ataupun kalian boleh hitung-hitung pakai hitungan manual bisa. Jadi hasilnya ini semua adalah 2,8 menjadi 82,3. Inilah hasil dari Q3 atau kuartil ketiga, di mana letak kuartil ketiga itu adalah 82,3. Maka letaknya itu berada di sini kan, 82,3 kan, di antara 80 sampai 89 itu, ya kan? Oke, menjelaskan untuk mencari kuartil pada data kelompok, di mana kita harus mencari dulu ini karena letak kuartilnya di mana kan, yaitu dengan cara I per 4 dikalikan N, di mana I-nya itu kan kita mau mencari Q3 kan, berarti kan I-nya itu adalah 3 per 4 dikalikan 100. N di sini bukan lagi banyaknya data, tapi N di sini adalah jumlah frekuensi ini, jumlah keseluruhan frekuensi ini. Dikalikanlah dengan 100 sama dengan 75. Di mana letak 75? 75 itu kita lihat itu dari jumlah frekuensi ini. Oh, ternyata jumlah frekuensi kok misalnya kita jumlahkan 2 tambah 3 itu masih 5, 5 tambah 11 itu masih 16. 16 tambah 20 itu masih berapa lah itu nak, sampai di sini ternyata di sinilah dia jumlahnya itu 93 atau melebihi 75, berarti dia di antara ini sampai di sini. Setelah kita dapatkan ternyata 82,3. 68 ini dari frekuensi kumulatif sebelum kelas Q3-nya. Tadi kan kelas Q3-nya ini kan ini dia karena kelas interval Q3-nya kan yang kita dapatkan kan sebelumnya, frekuensi kumulatif sebelumnya, berarti kan 68, maka sini 68 per F-nya itu kan tadi kita dapatkan kan pada kelas intervalnya ini kan frekuensinya 25 kan, maka kita tulis ke sini 25. Nah, kita dapatkanlah hasil kuartil ketiga dari data kelompok ini adalah 82,3. Berarti dia data kelompok Q ketiganya ini adalah ini. Oke, kita lanjut ke desil. Desil untuk data tidak berkelompok atau data tunggal, di mana rumusnya itu adalah DI sama dengan I per 10 dikalikan N tambah 1, di mana I-nya ini nanti itu bisa saja data ke 1, kedua, kuartil ke 1 atau kedua, atau kuartil ketiga, kuartil keempat, kuartil kelima, sampai kuartil ke 9. Ingat ya nak, I di sini adalah kuartil mau ke berapa yang kita cari. Misalnya nanti di situ itu atau di soalnya misalnya carilah kuartil kuartil D8 gitu. Sorry. Carilah desil D8. Misalnya lah ya. Saya tulis ya. Misal kita mau mencari D8 ya kan, berarti kan rumusnya itu kan nanti jadinya bukan DI lagi melainkan D8 ya kan, sama dengan 8 kita gantikanlah si I nya sama dengan 8 per 10 dikali dengan banyaknya data berapa. Nah, itulah maksud saya. Atau kalau nggak kita misalnya gitu I-nya itu, atau misalnya I-nya itu mau kita cari, misalnya DI-nya itu mau kita cari I-nya itu 7 ya kan, DI-nya itu misalnya mau kita cari itu D-nya itu I-nya itu kuartil desil ke 7 ya kan, berarti sama dengan I-nya itu sama dengan 7. I-nya I kecil di sini anak ya, kalau untuk apanya ya,
I sama dengan 7. Berarti kan karena I-nya sama dengan 7, berarti kan DI-nya itu D7, ya kan? Nah, terus kita mau mencari desil ke 4 misalnya, ya kan? Berarti I-nya itu sama dengan 4. D-nya itu kita gantilah dengan 4 di sini, ya kan? Nah, cara nyarinya itu, cara masukkannya itu berarti kalau misalnya kita mau cari D4, karena tadi I-nya itu sama dengan 4, maka 4 per 10 dikalikan dengan N ditambah 1. Nah, begitulah cara mencarinya. Baiklah, Ibu lanjut. Ini contoh mencari desil pada data tunggal. Di mana di sini kita mau mencari desil ke 6. Nah, itu kan di sini kan 1 2 3 4 5 6. Karena kita mau mencari desil ke 6, maka di sini kita gantikanlah tadi seperti Ibu ini kan. Nah, kan kita mau mencari desil ke 4, di mana I di sini kan 1 2 3 4 5 sampai 9. Maka kita gantikanlah I-nya itu sama dengan 4, maka D4 sama dengan I-nya itu kita gantikan 4 per 10 dikali N tambah 1. Karena di sini kita mau mencari D itu sama dengan 6, jadinya kan I-nya kita ganti 6 per 10 dikalikan 10 ditambah 1 sama dengan 6,6, ya kan? 6,6. 6,6 itu berarti terletak di mana, Nak? 1 2 3 4 5 6, ya kan? Ada komanya dia, koma 6. Berarti kan di antara 6 sama 7 kan, Nak? Nah, berarti dia di sini kan, Nak, di antara 75 sama 80 kan? Berarti artinya D6 terletak antara data ke-6 dan data ke-7 ya. Pasti kan data ke-6 dan data ke-7. Kenapa data ke-6 dan data ke-7? Karena kan berada di antara tengah-tengahnya kan, 6,6 kan. Berarti kan dia di antara di sini kan, Nak. Nah, berarti karena di antara tengah-tengah ini, berarti si 7 ini kan juga masuk dia. Berarti dia terletak di antara 6 dan 7. Untuk mencari letak pastinya si D6-nya ini bisa kita dengan cara lagi. Nilai data ke-6, nilai data ke-6 itu berapa, Nak? 75. Maka kita tulislah 75 ditambahkan 0,6 dikali dengan data ke-7 dikurang dengan data ke-6. Kenapa di sini 0,6 bukan 0,5 seperti yang pada kuartil tadi? Karena kan sini kan 6,6, berarti kan 0,6 karena sisanya. Nah, makanya kita letakkan sini 0,6. Data ke-7-nya tadi kan adalah 80, berarti 80, ya kan? Data ke-6-nya adalah 75, berarti kita letakkan 75, berarti kan 80 dikurang 75. Nah, kita kalikanlah dengan 0,6, kita tambahkan dengan 75. Ternyata kita dapat 78. Berarti desil 6 itu adalah data ke-78. Berarti dia berada di tengah-tengah ini kan, data ke-78 kan? Ya kan, berada di antara data ke-6 dan ke-7. Oke, langsung saja kita lanjut ke desil untuk data berkelompok. Dimana rumusnya sama juga dengan tadi kuartil, tapi di sini kita hanya menambahkan kok tadi I-nya itu kok pakai kuartil kan, I-nya itu kan I per 4. Di sini I-nya itu adalah I per 10. Ya kan? Sama dengan berapa dia? Baiklah, kita lanjut untuk mencari desil sama seperti dengan mencari kuartil. Terlebih dahulu untuk mencari desil pada data kelompok, kita carilah dulu letak desil dengan cara I per 10 dikali 100. Karena kita di sini mau mencari D3, maka kita carilah dulu desil ketiganya, di mana I-nya atau desil kita mau cari itu adalah desil ketiga. Maka kita gantikanlah I-nya dengan 3. 3 per 10 dikali 100 sama dengan 30. Nah, di manakah letak kuartil si 30 ini letak desil si 30 ini tadi? Kita lihat, nah, dari jumlah frekuensinya ini kita jumlahkan nih dulunya. 2 ditambah 3 itu kan sama dengan 5, masih belum 30 kan? Ya kan? Nah, 5 dari sini 5 ditambah 11. 5 ditambah
11 kan masih 16, ya kan? 16 ini dari sini semuanya. 16 ditambah 20 sama dengan 36. Oh, berarti dia diletak di antara di sini. Karena kenapa? Dia sudah kelebihan. Karena sudah kelebihan, berarti letaknya dia di antara sini. Kemungkinan si desil ketiganya ini kan berada di antara interval 60 sampai 69 pada interval kelas ke-4, ya kan? Oke. B ini kan adalah batas bawah kelas. Nah, batas tepi bawah kelas interval yang mengandung DI. Karena tadi kita dapatkan si DI-nya atau letak desilnya ini tadi adalah 30. Dari jumlah ini tadi kan 2 tambah 3 kan 5 masih kan. 5 tambah 11 itu kan masih 16. 16 tambah 20 itu kan sudah 36. Oh, berarti dia di sini. Inilah dia letak desilnya di antara 60 sampai 69 pada kelas interval ke-4, ya kan? Maka ini adalah desil ketiganya di antara 60 sampai 69. Untuk mencari B-nya atau tepi bawah kelas desil itu tadi, dari si D3-nya itu tadi, itu kan sama dengan 60 dikurang 0,5. Berarti kan 59,5. Maka kita letakkanlah di sini 59,5. Nah, F di sini adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas interval yang mengandung DI. Nah, frekuensi F besar di sini adalah frekuensi kumulatif yang sebelum mengandung desilnya itu tadi. Desilnya kan tadi kan 3, kan berada di sini karena sebelum kelas ini frekuensi kumulatifnya itu kan 16 karena ini kan tadi kan desil kita kan kita dapatkan ini pada data keempat kan. Inilah dia desilnya kan, desil ketiga kan. Kelas yang membuat desil ketiga kan. Inilah dia kelasnya kan. Sudah. Sebelumnya frekuensi kumulatif berapa? 16, ya kan? Maka kita letakkanlah di sini 16. Oke. F kecil di situ adalah frekuensi kelas interval yang mengandung DI atau D3 karena kita mau mencari D3. Ini kata di D3-nya kan. Frekuensi yang mana? 20. Kita letakkanlah 20. Oke. Bedakannya nak frekuensi kumulatif dengan frekuensi, ya kan? Frekuensi kumulatif itu adalah jumlah dari ini ditambahkan ini. Maksudnya tadi kan sudah Ibu ajarkan. Ini kan 2. Di sini 2. Berarti kan di sini 2 tambah 3 5. 5 ditambah 11 16. 16 ditambah 20 36. 36 ditambah 32 68. 68 tambah 25 93. 93 ditambah 7 100. Begitulah cara mencari frekuensi kumulatif. Nah, kita dapatkan tadi frekuensi kumulatif sebelum si desil ini adalah 16. Sedangkan frekuensinya saja pada desil ketiga itu adalah 20. Sudah kita carilah ini. Kita dapatkan hasilnya 7. Jadi desil ketiga itu terletak pada 66,5. Ya pas karena di antara sini dia kan dari 60 sampai 69 berarti dia di antara tengah-tengah sini kan. Desil ketiganya itu adalah 66,5. Oke. Kita lanjut pada persentil untuk data tidak terkelompok atau untuk data tunggal di mana rumusnya sama. Hanya kita gantikan saja, tinggal kalau misalnya kita mau mencari desil ke 11 berarti nanti di sini kita gantikan P11 sama dengan 11 per 100 dikalikan N tambah 1 di mana P itu adalah persentil ke I sedangkan N di sini adalah banyaknya data. Ingat, saya ingatkan lagi untuk data tidak berkelompok atau untuk data tunggal itu N-nya itu adalah banyaknya data, tapi kalau misalnya untuk data berkelompok N-nya itu adalah jumlah dari frekuensi. Oke, kita langsung masuk ke contohnya untuk data tunggal. Karena di sini kita mau mencari P-nya itu adalah 57 atau persentil ke 57, maka I-nya itu kita gantikan dengan 57 per 100 dikalikan 10 karena banyak data di sini adalah 10. Kita kalikan dengan 10 ditambah 1 sama dengan 6,27. Di mana letak 6,27? Kita hitung nak. 1 2 3 4 5 6 7. Nah, berarti kan sini kan antara sini kan 6,27 antara 75 dengan 80, ya kan? Oke. Nilai data ke-6
untuk mencari letak di mana P57 ini dengan cara nilai data ke-6, nilai data yang kita dapatkan tadi, karena kan dia sini kan 6,27 kan. 6,27 kan berarti kan antara ini data ke-6 dan ke-7 kan. Nah, antara data ke-6 dan ke-7 kan adalah 75 dan 80. Maka kita cara mencari letak si persentil ke-57 itu gimana ya kira-kira? Itulah dengan cara seperti ini. Nilai data ke-6. Nilai data ke-6 adalah 75 ditambahkan 0,27. Kenapa Bu ditambahkan 0,27? Karena kan sini kan 6,27, maka kita ambil belakangnya 0,27. Kalau di sini nanti 6,6, maka kita ambil dia 0,6. Kalau di sini nanti 6,25, maka kita ambil 0,25. Nah, kita cari data ke-7 dan data ke-6. Maka data ke-7 itu kan 80 dikurang data ke-6. Data ke-6 kan 75. Tinggal kita kurangkan saja 80 dikurang 75 itu berapa, hasilnya kita kalikan 0,27 baru kita tambahkan 75. Ternyata kita dapat 79,35. Maka persentil 57 ada pada data ke 79,35. Berarti pada data sini dia kan di tengah-tengah ini dia 79,35. Inilah dia persentil ke 57. Oke, kita lanjut. Itu persentil data kelompok sama dengan tadi juga, tapi di sini hanya per 100 bedanya. Oke, kita lanjut saja ke contohnya. Dimana di sini juga Oke, kita lanjut. Untuk mencari persentil sama saja dengan cara mencari kuartil dan desil, dimana kita harus mencari dulu letak persentilnya dengan cara I per 100 dikali N, dimana kita akan mau mencari letak persentil ke 95. Berarti kita gantikanlah I-nya dengan 95. Maka 95 per 100 dikali dengan 100. Kenapa 100? Karena N-nya itu atau jumlah dari frekuensi ini semua adalah 100. Maka kita kalikanlah dengan 100, kita dapatkan 95. Nah, untuk mencari letak si persentil ini berada di mana, kan kita tambahkanlah dari hasil jumlah si frekuensi ini. 2 ditambah 3 kan masih 5, ya kan? 5 ditambah 11 itu kan masih 16. 16 ditambah 20 itu kan masih 36, ya kan? 36 ditambahkan dengan 32 itu kan masih 68, belum 95 kan. Nah, 32 ditambahkan dengan 25 itu masih 93, belum mendekati 95. 93 ditambahkan 7 itu sudah 100 jumlahnya, ya kan. Oh, berarti dia berada di sini persentil ke 95 itu. Kenapa? Karena dia pas ditambahkan 7 dia pas 100 Bu, ya kan. Oh, berarti dia sudah lebih ya, sudah lebih dari si 95. Oh, berarti bisa saja dia berada di antara 90 sampai 99 ini, si persentil 95 ini tadi. Nah, kita dapatkanlah dia berada di antara 90 sampai 99. Nah, untuk mencari batas bawah ini, kan ketika kita dapatkan kan letak persentilnya itu kan berada di sini kan. Maka batas bawahnya mana di antar kelas interval ini? 90 sampai 99. Untuk mencari tepi bawah itu kan cara batas bawahnya kan ini 90. Tapi untuk mencari tepi bawah itu kan batas bawah dikurang 0,5. Berarti kan 90 ini dikurang 0,5 menjadi 89,5. Maka B-nya itu kan tadi di sini B-nya itu adalah batas bawah tepi bawah kelas interval yang mengandung PI, ya kan. Maka B itu kita carikanlah tepi bawahnya. Untuk mencari tepi bawah adalah batas bawah dikurang 0,5. Batas bawahnya ini kan adalah 90. 90 dikurang 0,5 adalah 89,5. Nah, kita kurangkanlah dengan F. Kenapa Bu dikurang F? Karena kan tadi si F besar itu kan adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas interval yang mengandung P95. Tadi kita dapatkan P95 nya kan di sini. Nah, frekuensi kumulatifnya kan ini dia, ya kan. Nah, kelas sebelum si P95, kelas sebelum si P95 kan ini dia 93 kan. Maka si F nya ini atau frekuensi kumulatif sebelum kelas
persentil itu kan adalah 93 ya kan frekuensinya kan. Sedangkan si F kecil itu adalah frekuensi kelas interval yang mengandung P95. Yang mengandung P95 itu kan adalah 7 kan, berarti per 7. Inilah kita dapatkan 2,85. Kita tambahkanlah dengan 89,5, maka hasilnya adalah 92,35. Nah, maka letak persentil 95 ada di 92,35, berarti dia ada di sini. Ya kan? Itulah dia untuk mencari persentil 95. Oke. Sekian dan terima kasihlah pertemuan kita pada hari ini, pada pertemuan kelima yang membahas tentang ukuran pemusatan data dan ukuran letak data. Mungkin memang agak memusingkan kalian sedikit, tapi semoga kalian paham dan semoga kita sehat selalu agar dapat berjumpa pada pertemuan berikutnya, yaitu pertemuan ke-6. Nanti pertemuan ke-6 kita akan membahas tentang ukuran penyebaran data atau dispersi. Nah, untuk pertemuan kelima ini, kalau misalnya ada yang kurang jelas, bisa kalian lihat juga dari pembelajaran lainnya, seperti pembelajaran di Google, kalian searching, atau di YouTube. Yang sebagian di YouTube juga banyak kok yang mengajarkan seperti ibu mengajarkan ini gitu. Kalau misalnya kalian memang kurang paham apa yang ibu ajarkan, kalian bisa mencari referensi yang lain, atau buku-buku yang lain, ataupun makalah-makalah yang lain, ataupun video pembelajaran di YouTube yang lain. Tuh masih banyak kok yang membahas tentang ukuran gejala pusat dan ukuran letak data ini gitu. Sekian dan terima kasihlah belajar kita hari ini. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.